Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah menginjak pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan di mana manusia termulia, manusia terbaik dilahirkan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai awal kajian ilmu pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, telah dilahirkan seorang pemimpin umat Islam. Seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya. Cahaya keimanan dan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, mengumpulkan kaum muslimin majelis taklim dan tempat-tempat lain, dengan tujuan menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya. Melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran. Sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hati, lebih dari siapa atau apa yang kita cintai.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemudian akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra Islam yang rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW mendapat apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah membimbing kita semuanya di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 68. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Karena akhlak baginda Nabi Muhammad SAW begitu mulia, maka diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 68 ini. Kemudian akhlak Nabi Muhammad SAW nyata adanya. Dalam perjalanan dakwah beliau mengalami banyak hinaan, mengalami banyak cemoohan, mengalami banyak penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau selalu memaafkan. Jadi setiap orang yang membangkang dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengaku umatnya Nabi, bila ada orang yang bersalah dan mengakui kesalahannya dan mau bertobat, ingin memperbaikinya, maka kita maafkan, maka kita beri kelonggaran apa yang dikatakan mau berubah. Kita senantiasa mengawal dan mendidiknya, bukan mencaci makinya, membulinya, sebagaimana yang ramai di media sosial saat ini. Setiap ada pejabat yang salah, langsung dibuli habis-habisan. Kalau pemerintahan sudah ingin memperbaiki, tetapi kita tunggu 1, 2 bulan, 3 bulan tidak ada bukti, maka kita tegur lagi sampai mereka mau berubah. Inilah yang diajarkan Nabi. Bukan kita sakiti, bukan kita tindak secara keras. Ini bukan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat Nabi Muhammad SAW yang mulia sering mendapat cemoohan dan hinaan dari kaumnya, malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril. Beliau mengatakan mereka hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan dan keluasaan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang mudah memaafkan orang lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki. Manusia itu jadi mulia bukan karena jabatan yang mereka miliki. Bukan itu hadirin. Bukan pula karena rupa yang cantik atau ganteng.
tetapi mereka mulia karena kemuliaan akhlak. Anak yang mulia ibarat mata uang yang laku dimanapun. Walaupun kamu tak punya harta, kamu tak punya jabatan, selama kamu beriman dan punya akhlak yang mulia, kamu akan dihargai orang dimanapun kamu berada. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengarkan dakwah. Demikian para jamaah, sedikit tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang wajib kita tiru, yang wajib kita suri tauladani, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran mau meniru apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat yang sedikit ini bisa kita jadikan rujukan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa agar Allah bimbing kita untuk senantiasa bisa menggunakan umur sehat untuk mencari bekal kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.